Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas soal IPA tema 9 tentang zat tunggal dan campuran. Ibu akan mereview kembali materi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal adalah zat murni yang memiliki komposisi homogen dan memiliki kesamaan sifat di seluruh bagiannya. Contoh zat tunggal adalah emas, perak, air murni, besi murni. Sedangkan campuran merupakan suatu zat yang mengandung dua macam atau lebih zat penyusunnya. Contohnya larutan garam, larutan gula. Kita masuk ke soal pertama. Gabungan dari beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia disebut A. Unsur, B. Senyawa, C. Campuran, D. Larutan. Silakan dijawab. Jawabannya adalah C. Campuran. Nomor 2. Benda-benda di bawah ini yang termasuk zat tunggal adalah A. Air, garam, dan sirup, B. Gula, kopi, dan sabun, C. Lumpur, besi, dan kerikil, D. Air, emas, dan perak. Oke, jawabannya adalah air, emas, dan perak. Nomor 3. Zat campuran homogen adalah campuran yang penyusunnya A. Terdiri dari satu zat, B. Mampu tercampur sempurna, C. Terdiri dari banyak aneka zat, D. Tidak bisa tercampur. Jawabannya adalah B. Mampu tercampur sempurna. Ciri dari campuran homogen adalah campuran akan tercampur dengan sempurna, tidak dapat dibedakan lagi. Jadi apabila kita membuat larutan, contohnya larutan garam, air dan garam kita larutkan nih, maka garam tidak akan tampak lagi di larutan tersebut. Ini menandakan bahwa larutan tersebut atau campuran tersebut sudah tercampur dengan sempurna. Nomor 4. Campuran antara air dan pasir termasuk zat campuran heterogen. Hal itu karena zat-zat penyusunnya A. Berwarna berbeda, B. Mempunyai volume berbeda, C. Sangat mudah dipisahkan, D. Masih dapat dibedakan. Ya, jawabannya adalah D. Masih dapat dibedakan. Air dan pasir apabila kita larutkan, maka endapan pasir akan tampak. Ini adalah salah satu ciri dari campuran heterogen. Maka campuran heterogen itu larutannya tidak dapat tercampur dengan sempurna, sehingga akan ada endapan. Lanjut nomor 5. Berikut ini merupakan tujuan pemisahan campuran kecuali A. Memperoleh zat murni, B. Mengetahui suatu zat dalam larutan, C. Mendapatkan zat yang sempurna, D. Memperoleh zat yang langka. Jawabannya adalah D. Memperoleh zat yang langka. Yang ditanyakan itu kecuali, berarti yang salah. Tujuan pemisahan campuran memperoleh zat murni, mengetahui suatu zat dalam larutan, mendapatkan zat yang sempurna. Jadi yang salah adalah memperoleh zat yang langka. Nomor 6. Zat tunggal yang secara kimia tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain dinamakan A. Unsur, B. Senyawa, C. Karbon, D. Atom. Oke, Ibu akan review perbedaan unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya aluminium, oksigen, karbon, dan perak. Senyawa adalah zat yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih dengan cara kimia. Contohnya garam dapur. Nah, jawabannya di sini adalah unsur A, ya. Lanjut nomor 7.
Andi membuat minuman dari kopi dan susu dalam sebuah gelas. Setelah diaduk rata, ternyata nampak endapan kopi di bagian bawah gelas. Dengan demikian, campuran antara air, kopi, dan susu termasuk zat A. Tunggal homogen, B. Senyawa heterogen, C. Campuran heterogen, D. Campuran homogen. Oke, jawabannya adalah C. Campuran heterogen. Kata kuncinya yang sudah Ibu katakan tadi, ini endapan ya. Heterogen itu tidak dapat tercampur dengan sempurna. Jadi dia masih tampak endapan pada larutan tersebut. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut nomor 8. Bayu mengamati sirup melon yang ia buat di dalam sebuah gelas. Sirup melon itu tercampur merata dan sempurna dengan air putih. Hal itu menandakan bahwa campuran antara sirup dan air putih termasuk A. Senyawa homogen, B. Zat tunggal heterogen, C. Unsur heterogen, D. Campuran homogen. Ya, jawabannya adalah campuran homogen. Sirup dan air tercampur merata dan sempurna. 9. Data beberapa campuran. 1. Alkohol dan air, 2. Air dan solar, 3. Gula dan air, 4. Minyak tanah dan solar. Campuran tersebut yang dapat membentuk larutan ditunjukkan nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Ibu akan bahas perbedaan antara larutan, zat pelarut dengan zat larutan. Nah, zat terlarut adalah zat yang dilarutkan oleh zat lain. Sedangkan zat pelarut adalah zat yang melarutkan zat lainnya. Tampak beda kan? Zat terlarut yang dilarutkan, zat pelarut yang melarutkan. Jadi di antara campuran ini, manakah yang dapat membentuk larutan? Jawabannya adalah D. 3 dan 4. Gula dan air dapat membentuk larutan. Minyak tanah dan solar dapat membentuk larutan. Soal 10. Campuran dua zat yang berbeda ukuran partikelnya sangat tepat dipisahkan dengan metode A. Filtrasi, B. Distilasi, C. Kromatografi, D. Sublimasi. Kita bahas satu persatu. Filtrasi atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan penyaringan adalah proses pemisahan suatu zat yang memiliki ukuran yang relatif sama besar ataupun besar ya, maka proses pemisahannya itu yang lebih tepat adalah dengan proses penyaringan menggunakan alat penyaring. 2. Distilasi. Nah, distilasi ini adalah proses pemisahan suatu campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Contohnya, penyulingan minyak, pembuatan minyak kayu putih, pemisahan air dan alkohol. 3. Kromatografi. Kromatografi merupakan proses pemisahan berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan pelarut pada suatu lapisan zat tertentu. Memisahkan komponen warna pada tinta. Kromatografi kertas untuk memisahkan tinta. Jadi tinta itu dapat dipisahkan. Kita ingin mengetahui warna apa saja yang ada di dalam tinta, maka kita bisa menggunakan teknik atau metode kromatografi. D. Sublimasi merupakan proses pemisahan zat dengan cara menguapkan zat padat tanpa melalui fase cair terlebih dahulu, sehingga kotoran yang tidak menyublim akan tertinggal dalam tabung. Contohnya, pasir yang kita campur dengan kapur barus. Pasir dan kapur barus apabila kita gabungkan atau kita campurkan, kemudian kita sublimasi, maka kapur barus akan naik di cawan ataupun tabung. Nah, proses sublimasi ini
sudah ada di video pembahasan Ibu di materi IPA tema 9. Silakan dilihat kembali. Di sana sudah cukup jelas video dan hasil dari proses sublimasi. Kita lihat jawaban nomor 10. Jawabannya adalah A, filtrasi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.